Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua Pak. Alhamdulillah telah hadir semua. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Istio, tolong kamu pimpin doa ya. Baik Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Istio. Baik, berikutnya Bapak mau tanya nih, masih ingat tidak kalian dengan materi kita sebelumnya? Masih Pak. Masih Pak. Materi kita apa? Getaran dan gelombang Pak. Oh, baik. Berarti masih ingat materi kita sebelumnya adalah getaran dan gelombang. Nah, sekarang Bapak mau tanya, masih ada yang ingat apa itu getaran dan gelombang? Saya Pak. Ya, yo. Getaran merupakan gelombang bolak-balik suatu benda melewati titik keseimbangan. Sementara gelombang adalah suatu awan yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Terima kasih. Kasih Istio. Nah, kemarin kita telah mengetahui bahwa secara umum gelombang dibedakan menjadi dua. Ada yang masih ingat gelombang apa saja? Ya. Gelombang itu terbagi menjadi dua, ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Betul. Sekarang apa ciri utama dari gelombang transversal dan longitudinal? Yang menjadi pembeda utamanya di mana? Saya Pak, ada ini Pak. Ya. Kalau gelombang transversal itu memiliki bukit dan lembah. Nah, kalau untuk gelombang longitudinal itu memiliki kerapatan dan tegangan. Ya, betul. Nah, anak-anak, pada gelombang secara transversal itu bisa kita jadikan dalam motivasi kehidupan dan motivasi kehidupan sehari-hari. Di mana kita tahu bahwa gelombang transversal itu terdiri atas lembah dan bukit. Begitu juga dengan kehidupan. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Bapak berpesan, nantinya ketika kalian berada di atas, tolong jangan menjadi manusia yang sombong atau merendahkan orang lain. Karena nantinya bisa jadi kalian akan berada di posisi bawah. Nah, ketika kalian berada di posisi bawah, itu tolong jangan putus asa. Karena nantinya ke depannya itu bisa jadi kalian akan berada di posisi atas. Tapi dengan syarat yaitu kalian harus tetap terus giat belajar dan berusaha serta jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu Bapak harapkan kepada kalian untuk tetap terus giat belajar dan giat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kalian dapat meraih cita-cita kalian. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan kepada kalian sebuah video ilustrasi. Perhatikan ya. Nah, sekarang coba perhatikan video ilustrasi tentang gerak pada bandul. Ada yang tahu kira-kira satu getaran dari mana ke mana pada gerak pada bandul ini? Satu getaran. Ya, Diani. Kalau satu getaran itu kan ketika bandul itu bergerak dari titik awal kemudian kembali ke titik awal lagi Pak. Jadi contohnya kalau misalnya titik awalnya itu di dekat tangan, nah satu getaran itu berarti bandulnya itu bergerak dari titik yang di dekat tangan kembali ke titik yang di dekat tangan lagi Pak. Ya, betul. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira bisa tidak kita menghitung banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik? Bisa Pak. Kira-kira bisa? Nah, banyaknya getaran yang diperlukan dalam satu detik itu disebut apa? Disebut frekuensi Pak. Ya, disebut frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Berikutnya Bapak mau tanya, kira-kira bisa tidak kita menghitung banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran? Bisa Pak. Ya, bisa? Bisa. Kira-kira disebut apa itu? Periode Pak. Disebut
periode. Wih, kira-kira ternyata kalian sudah tahu semua ya. Jadi periode itu ialah banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Nah, karena kalian sepertinya sudah paham-paham semua, sekarang Bapak berikan waktu kepada kalian sekitar 3 menit untuk kalian menganalisis dan mengidentifikasi gambar ini. Lalu kalian silahkan bertanya tentang permasalahan yang kalian temukan. Paham? Silahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis gambar. Silahkan. Nah, sudah 3 menit berlalu. Kira-kira ada tidak permasalahan yang kalian temukan? Kalau ada, silahkan bertanya. Saya Pak ingin bertanya. Ya, betul, silahkan. Jadi pertanyaan saya yaitu, apakah panjang tali itu mempengaruhi frekuensi dan periode Pak? Oke, apakah panjang tali berpengaruh terhadap frekuensi dan periode? Ada lagi yang ditanyakan? Ada Pak, Ya, terima. apakah besar sudut itu mempengaruhi besarnya frekuensi dan periode Pak? Baik, pertanyaan kedua, apakah besar sudut mempengaruhi periode dan frekuensi? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada Pak. Dan Pak, Baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian itu bukan Bapak yang jawab nantinya, tapi kalian sendiri yang akan menemukan jawabannya setelah kita melakukan percobaan melalui PET. Nanti akan Bapak berikan LKPD-nya. Nah, tadi kalian sudah mengamati gerak pada bandul. Berikutnya akan Bapak berikan video animasi yang kedua tentang gerak pada pegas. Nah, ini adalah video ilustrasi tentang gerak pada pegas. Nah, sama seperti tadi, Bapak akan berikan pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian temukan pada permasalahan gerak pada bandul dan gerak pada pegas. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, Bapak akan menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi sebenarnya materi kita hari ini yaitu tentang gerak harmonik sederhana pada bandul dan pegas. Nanti setelah percobaan, coba kalian simpulkan apa itu gerak harmonik sederhana dan pegas. Berikutnya tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya ialah ini ya. Jadi secara kognitif tujuan pembelajaran hari ini ialah kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian gerak harmonik sederhana, mengetahui dan memahami jenis-jenis gerak harmonik sederhana, mengetahui persamaan-persamaan gerak harmonik sederhana, dan menyelesaikan soal-soal tentang gerak harmonik sederhana pada bandul dan pegas. Berikutnya tujuan secara psikomotorik. Setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat berani bertanya tentang hal-hal apa yang kalian belum pahami, kemudian menjawab atau berargumentasi tentang permasalahan-permasalahan yang kalian temukan. Berikutnya ialah menghargai dan mengapresiasi hasil pemikiran atau jawaban dari rekan-rekan kalian. Dan terakhir, tujuan secara afektif itu setelah pembelajaran ini diharapkan agar kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan penuh kedisiplinan, penuh kejujuran, penuh tanggung jawab, dan penuh rasa percaya diri. Nah, setelah Bapak menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, sekarang saatnya kalian melakukan percobaan. Untuk melakukan percobaan, pertama-tama Bapak akan membagikan terlebih dahulu LKPD untuk kalian. Nah, sudah dapat semua LKPD-nya? Baik. Sekarang silahkan kalian pahami terlebih dahulu LKPD tersebut. Bapak berikan waktu 1 menit untuk kalian memahami isi dari LKPD tersebut.
1 menit kalian memahami SKPD. Sebelum kalian harus mengerjakan SKPD, Bapak akan berikan petunjuk terlebih dahulu. Pertama-tama, kalian akan menggunakan pad untuk menemukan data-data. Jadi kalian temukan dulu data-data, kalian masukkan ke dalam tabel yang ada pada SKPD. Setelah data-data diperoleh, kalian proses data tersebut, kalian hitung, sehingga terakhir nanti kalian bisa menyimpulkan percobaan yang kalian lakukan. Di dalam percobaan ini telah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan tadi. Nah, untuk pengerjaannya, silakan kalian berkelompok. Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Silakan berkelompok sesuai dengan urutan absen. Silakan. Baik, Pak. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Ini apakah sudah benar, Pak? Ini benar. 0,25 meter. Ya. Bentuknya ditarik ke ini, Pak. Ya, ini ada di sini. Ini buat kita berapa? Kita derajat. 45, Pak. Iya, 45. Buat 45 derajat. Dan Berapa? masukkan ya. Lepaskan. Ini dipot dulu. Oh, iya, Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Apakah sudah selesai? Sudah selesai semua? Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kalian. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, guys, selamat pagi. Lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami peroleh. Nah, pada sudut 45 derajat dengan banyak getaran yang sama, yaitu 10 getaran, pada panjang tali 0,25 meter didapatkan periode sebesar 1,034 dan frekuensi 0,967. Kemudian pada panjang tali 0,50 meter didapatkan periode sebesar 1,461 dan frekuensi 0,684. Dan pada panjang tali yang ketiga yaitu 0,75 meter didapatkan periode sebesar 1,787 dan frekuensi 0,560. Nah, kemudian dengan sudut simpangan yang berbeda, yaitu pada sudut simpangan 60 derajat dengan panjang tali yang sama dan jumlah getaran yang sama, didapatkan pada panjang tali 0,25 periodenya sebesar 1,064 dan frekuensinya 0,939. Kemudian untuk panjang tali 0,20 meter periodenya itu sebesar 1,507 dan frekuensinya 0,664. Dan panjang tali yang ketiga yaitu 0,75 meter didapatkan periode sebesar 1,843 dan frekuensi 0,543. Nah, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh teman saya Yustio. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya yang pertama, berdasarkan hasil perdebatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa panjang pendeknya tali berpengaruh terhadap periode dan frekuensi, di mana semakin panjang tali, maka periode semakin besar, sedangkan frekuensinya semakin kecil.
Kemudian percobaan kedua, maka dapat disimpulkan bahwa besar kecil sudut berpengaruh terhadap periode dan frekuensi, yaitu sebesar sudut simpangan maka semakin besar periode sedangkan frekuensinya semakin kecil. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, jangan dulu sebentar. Bapak mau tanya nih, setelah kalian melakukan percobaan, bisa tidak kalian simpulkan apa itu gerak harmonik sederhana seperti judul kita? Judul materi kita kan hari ini adalah gerak harmonik sederhana. Bisa tidak kalian simpulkan setelah kalian melakukan percobaan? Bisa, Pak. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu gerak harmonik sederhana merupakan gerak bolak-balik melalui keseimbangan dengan amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Gerak harmonik sederhana bersifat periodik, artinya setiap gerakan yang terjadi akan berulang secara teratur dalam waktu yang sama. Baik, terima kasih atas jawaban dan presentasi kalian. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silahkan maju. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang gerak harmonik sederhana pada bandul dan pegas. Baik, sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2. Silahkan dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sedikit penguatan tentang materi kita hari ini. Nah, jadi tadi telah kalian coba simpulkan sendiri apa itu gerak harmonik sederhana, dan kesimpulan dari kalian sudah benar. Jadi gerak harmonik sederhana atau biasa disebut dengan GHS itu merupakan gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan dengan amplitudo atau simpangan maksimum dan frekuensi yang tetap. Gerak harmonik sederhana bersifat periodik, artinya setiap gerak yang terjadi akan berulang secara teratur dalam waktu yang sama. Nah, jadi jenis gerak harmonik sederhana ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak harmonik sederhana linear dan angular. Contoh gerak harmonik sederhana linear yaitu misalnya balik penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam paku, gerak horizontal secara atau vertikal dalam gas dan sebagainya. Sedangkan contoh gerak harmonik secara angular itu misalnya gerak pada bandul, osilasi ayunan, torsi dan sebagainya. Berikutnya besaran fisika dalam gerak harmonik sederhana itu ada periode, frekuensi dan amplitudo. Seperti yang telah kita temukan bersama tadi bahwa periode itu adalah periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, sedangkan frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam satu detik, dan amplitudo ialah perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Nah, hubungan periode dan frekuensi seperti terlihat pada PPT ini bahwa periode merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali, sedangkan frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda secara per detiknya. Nah, rumusnya itu periode T per N, frekuensi N per T, sehingga frekuensi dengan periode bisa dihubungkan frekuensi sama dengan per T atau 1 dibagi periode. Nah, besaran fisika dalam gerak harmonik sederhana itu seperti terlihat kalau F itu sama dengan minus K kali X, K sama dengan minus F per X, di mana F sama dengan M kali G, sehingga K bisa juga disebut dengan minus M kali G dibagi X. Adapun besaran frekuensi pada periodenya yaitu frekuensi sama dengan 1/2 pi dikali akar K per M.
Periodenya ialah 2 pi dikali akar M per K. Selesai. Jadi sekianlah materi kita pada hari ini. Nah, setelah kita selesaikan materi hari ini, Bapak akan mengadakan sebuah evaluasi tapi dalam bentuk games. Siapa yang mau main games di sini? Saya. Nah, sekarang kalian persiapkan HP atau laptop kalian. Buka di browser kalian Quizizz. Nah, sudah buka semua Quizizz-nya? Sudah. Sudah di-input kodenya itu? Sudah, Pak. Baik, siap-siap kita akan mulai. Wih, peserta kita. Siap, 1, 2, 3. Ayo. Kayaknya ada yang menggunakan nama inisial ini, Wakanda Forever. Nanti kita tanya siapa namanya. Wakanda Forever. Ayo, tertinggi sementara Wakanda Forever. Wow, menyusul, wow. Ayo, siapa tertinggi? Nanti 3 tertinggi akan dapat reward. Fitriani, wow, Fitriani memimpin. Ayo yang lain, balap. Wow, ternyata 3 terbaik adalah Fitriani, istrinya Marki siapa ini? Ayo siapa istrinya? Wah, ternyata Batseba. Mana buktinya? Coba lihat. Ya, selamat Batseba. Berarti Fitriani Batseba. Terakhir tadi siapa juara 3 tadi? Risma, Pak. Siapa? Risma. Wah, nanti Fitriani, Batseba, dan Risma sebagai reward dari Bapak. Silahkan kalian belanja di kantin. Nanti Bapak yang traktir. Yeay. Benar. Nah, sekarang sudah dapat hasilnya. Hasil ini akan terekam di server Bapak. Nanti akan Bapak lihat di mana letak kelemahan kalian. Itu akan menjadi bahan evaluasi bagi Bapak untuk kedepannya. Berikutnya, karena pembelajaran sudah kita selesaikan dan kita telah melakukan evaluasi, nanti setelah pulang ini tetap akan Bapak berikan kerja rumah atau PR, sehingga kalian tetap belajar di rumah, bukan hanya di sekolah. Bapak rasa sekian dari Bapak untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita akhiri dengan doa. Istio silahkan memimpin kembali doa. Baiklah teman-teman semua, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Istio. Nah, ingat jangan lupa belajar dan kerjakan PR-nya. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian juga dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.